Jadi perempuan adalah sebuah anugerah yang melekat dengan berbagai peran. Peran menjadi seorang anak dari orang tuanya, saudari bagi saudaranya, istri dari suaminya, serta ibu dari anak-anaknya. Sebagai seseorang yang memiliki multiperan, terlebih ketika menjadi seorang ibu, kita seringkali menyenangkan dan mengisi tangki cinta orang lain. Tak jarang kita merasa sedikit kelelahan dan merasa tidak cukup dengan apa yang telah dilakukan diri sendiri. Seringkali merasa banyak salah, tidak percaya sama diri sendiri. Yang terlihat dalam pandangan mata hanyalah sebuah kekurangan-kekurangan yang tampak begitu besar. Namun, apakah kita rasa kekurangan itu adalah benar-benar sebuah kekurangan? Oleh karena itu, IPedia TV mengundang 5 orang ibu untuk mengisahkan ceritanya dan menemukan keunikan dirinya. Hai, perkenalkan nama saya Fitri Eka Sari. Teman-teman biasa memanggil saya Fitka. Umur saya 35 tahun ditambah 2. Saya adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus mompreneur. Saya memiliki 2 orang putra dan putri. Anak yang pertama saya usia 6 tahun dan yang kedua usia 2 tahun. Halo, perkenalkan nama saya Ayu. Saat ini usia saya 33 tahun. Pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai remote worker. Saya memiliki 2 orang anak. Satu berusia 4 tahun dan yang kedua berusia 3 tahun. Hai, saya Anissa Ulhasana. Umur saya 33 tahun. Saat ini saya punya 3 orang anak. Yang pertama itu 7,5 tahun, yang kedua 6,5 tahun, dan yang ketiga 3,5 tahun. Halo, saya Eka Puspaningrum, usia 42 tahun. Saya ibu pekerja di ranah publik dengan memiliki 3 orang anak. Yang pertama usianya 10 tahun, yang kedua usianya 8 tahun, yang ketiga usianya 6 tahun, tiga-tiganya cewek. Hai, perkenalkan, saya Ratna, usia saya 33 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki 2 orang anak. Yang pertama usianya 7 tahun dan yang kedua 2 tahun. Saya adalah seorang yang supel, ramah, dan bisa berkomunikasi dengan siapapun. Itulah modal utama saya bisa percaya diri. Saya juga memiliki jiwa leadership, kemudian seorang marketer dan seller yang mendukung aktivitas saya sebagai mompreneur. Untuk kelebihan, saya pikir saya ini adalah orang yang teliti, disiplin, dan juga tepat waktu. Saya punya banyak sekali kelebihan. Salah satunya, saya adalah seorang arranger. Saya bisa menyusun rumah, menyusun waktu, dan menyusun diri saya sendiri, termasuk dalam tim. Saya bisa mengatur tim dengan baik. Yang kedua, saya seorang Connectedness berarti seorang yang bisa menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya dan mengambil makna dari situ. Dan yang ketiga, saya adalah seorang edukator. Saya seorang pendidik. Saya mendidik banyak sekali siswa dalam bidang keahlian saya. Saya seorang guru bahasa Inggris dan akhirnya saya belajar tentang pendidikan anak. Dengan pendidikan tersebut, saya kemudian mendidik anak saya sendiri dari rumah dengan mengajarkan dan membentuk mereka menjadi anak-anak yang baik dari rumah. Kelebihan saya penasaran mengenai hal-hal yang baru, saya mudah bergaul, dan saya pantang menyerah. Kelebihan saya adalah memiliki kemampuan berpikir kreatif,
bisa bekerja sama dengan tim, serta memiliki kepribadian yang menyenangkan. Kekurangan saya dalam segi fisik adalah berbadan mungil dan imut. Karena itu menjadi bahan bulian dari sejak saya kecil sampai dewasa. Namun saat ini saya sudah berada di tahap menerima bahwa hal itu adalah ciri khas yang Allah beri, yang Allah anugerahkan kepada saya. Menurut saya, kekurangan saya adalah terkadang di suatu hal yang tidak sesuai ekspektasi, saya bisa sedih berlarut-larut. Kekurangan saya adalah saya tidak percaya diri dengan diri saya sendiri. Dengan kemampuan yang saya miliki, saya merasa rendah diri dan saya cenderung menutupi semua kelebihan saya karena saya merasa kurang percaya diri terhadap diri saya sendiri. Oleh karena itu, saya menjadi minder dan rendah diri terhadap kemampuan diri yang saya miliki. Kekurangan saya di time management ya, kurang bisa membagi waktu dengan proporsional. Kekurangan saya kurang ilmu serta kurang pengalaman juga. Tentu bisa, badan yang imut, yang awet muda, membuat saya bisa berkomunikasi dan bergaul dengan siapapun, baik tua maupun muda. Menurut saya, kekurangan saya tadi bisa jadi kelebihan ya, dengan cara hal yang tidak sesuai ekspektasi itu bisa menjadi motivasi saya supaya saya bisa lebih bekerja keras lagi dalam menggapai suatu hal. Kekurangan yang saya miliki itu menjadi keunikan bagi saya karena dengan menyimpan keunikan diri yang tidak saya tonjolkan kepada orang lain, ternyata diri saya ini unik dan begitu saya muncul keluar dengan keunikan saya, hal yang pertama yang saya lakukan adalah berdamai dengan kelemahan dan kekurangan saya. Saya menerima kekurangan saya, lalu saya berusaha menjadi lebih baik lagi karena saya tahu itu adalah sebuah kekurangan diri. Nah, ketika saya sudah menyadari ada yang kurang dari diri saya, berarti saya mencari hal-hal yang bisa menambah apa yang sudah saya miliki. Nah, dari sana kepercayaan diri saya muncul dan saya menjadi seseorang yang begitu luar biasa, dan saat ini saya bisa menjadi percaya diri dengan kemampuan diri saya dan saya percaya diri untuk membangun sebuah tim dan mengelola sebuah yayasan. Bisa dong. Justru dengan kekurangan saya yang susah mengatur time management tadi, malah saya memiliki kelebihan yang penasaran mengenai hal-hal yang baru, sehingga kayak bertolak belakang gitu. Dengan adanya kekurangan itu, saya semakin semangat untuk belajar dan terus meningkatkan kapasitas diri saya sebagai seorang perempuan, ibu, serta istri. Bagi ibu-ibu hebat semuanya, jadikan semua kekuranganmu adalah sebuah anugerah yang layak kita syukuri. Jangan sampai membuat kita semakin terpuruk. Satu pesan yang saya ingat dari founding mother, yaitu Ibu Septi Wulandani, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan kita kecuali kita mengizinkannya. Jadilah ibu yang bahagia, bukan yang ibu yang sempurna. Menerima dirinya dengan apa adanya. Kita bisa berdaya, berjuang, dan berdampak serta bermanfaat dengan apa yang kita miliki. Semangat! Untuk semua teman-teman, ibu-ibu hebat di luar sana, percayalah kita itu hebat dengan segala caranya masing-masing, terlepas apapun latar belakangnya.
kita itu punya kelebihan yang begitu banyak dibandingkan kekurangan yang mungkin saja kita lihat saat ini. Yakinlah, kita punya fans sejati, yaitu anak-anak kita. Jadi mari dampingi mereka dengan bahagia, ubah insecure jadi syukur. Semangat! Pesan untuk ibu. Hai ibu, peluk dirimu, berdamailah dengan dirimu, dengan luka batinmu, dengan masa lalumu, dengan kekuranganmu. Aku tahu kau seperti diriku dahulu. Kau begitu bersinar terang. Tapi setelah menjadi ibu, kau korbankan bintangmu untuk keluargamu, untuk suamimu, untuk anak-anakmu. Bersabarlah sejenak menunggu waktu, berproses, terbentur, dan akhirnya engkau terbentuk. Belajarlah terus untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi dirimu, karena kini akan ada waktunya untuk engkau muncul ke permukaan. Bersabarlah sejenak, bersabar sejenak menunggu waktu. Akan ada banyak orang yang mendukungmu. Alam semesta akan mendukungmu. Maka percayalah pada dirimu sendiri, karena dirimu unik. Maka cintai dirimu seutuhnya. Halo ibu-ibu semua. Kenali lagi dirimu, ingat-ingat apa yang pernah kamu capai, cintai lagi dirimu supaya kamu ke depan bisa menjadi lebih baik, lebih percaya diri, memberikan banyak manfaat untuk lingkungan sekitar dan menyambut masa depan yang lebih gemilang. Untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana, ketahuilah bahwa Allah sudah menitipkan potensi yang sangat luar biasa kepada diri kita. Maka dari itu, tidak perlu untuk berputus asa dan terus semangat. Semua ibu adalah istimewa, apapun peran yang sedang dijalaninya. Hanya saja kita terkadang lelah untuk menyadarinya, sibuk membanding-bandingkan diri dan silau akan kerlip orang lain. Mulailah untuk menengok ke dalam diri. Rasakan bahwa kekurangan yang kita miliki bisa saja menjadi sebuah kekuatan terbesar dalam diri. Karena aku, kamu, dan seluruh ibu di seluruh dunia adalah istimewa. Kita hanya perlu menunjukkan itu.